memang kita mau merilis berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh klien kami, Ibu Jessica Iskandar dan Pak Vincent. Sebagaimana dari proses laporan polisi yang ada di Polda Metro Jaya, termasuk gugatan yang masih menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui ekor pada tanggal 15. Nah, tetapi sebelum putusan perdata tersebut, pada tanggal 7 Maret kami sudah menerima SP2AP berkaitan dengan laporan polisi di Polda Metro Jaya terhadap terlapor CSB. Terlapor CSB telah ditetapkan sebagai seorang tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ya. Jadi artinya terkait progres laporan tersebut, sebagaimana kami terus berkoordinasi dengan tim penyidik, kami menyerahkan alat bukti, kami menyerahkan menghadirkan saksi-saksi yang untuk diperiksa. Nah, di sini sudah diperoleh 2 alat bukti yang cukup yang bersandar pada 184 KUHP di situ, sebagaimana itu adalah kewenangan daripada penyidik juga. Penyidik meyakini melalui gelar perkara telah ditetapkan tersangka seorang terlapor CSB tersebut. Jadi demikian perkembangannya, nanti selanjutnya akan melengkapi administrasi masalah penetapan tersangka tersebut. Oleh karena kami mendapatkan informasi juga bahwa CSB sampai saat ini pun belum menghadap kepada penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Buktinya apa, Pak? Itu nanti yang akan mungkin bisa ditanyakan ke Polda Metro ya. Karena kan di sini kembali lagi hak daripada kita adalah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP itu yang kita terima. Di mana SP2HP inilah di sini estapnya ya. Surat ketetapan menetapkan tersangka seorang CSB tersebut. Pak Jedar, akhirnya setelah menunggu lama, akhirnya si As menjadi tersangka, mungkin gimana sih Kak? Rasa leganya, yang pasti bersyukur dengan proses yang panjang ini bisa sampai di titik ini tuh luar biasa banget. Terima kasih buat suami, buat tim pengacara juga, Bang Roland Foto, dan juga yang pasti aku mau terima kasih buat Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang sudah membantu luar biasa atas penanganan kasus yang terjadi saat ini, dan lega akhirnya bisa membuktikan bahwa terlapor CSB saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ya ini adalah buah perjuangan kita semua menggapai keadilan, menegakkan hukum di Indonesia. Semoga kejadian kayak gini juga nggak terulang lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu contoh buat orang yang mau berbuat jahat, jangan macem-macem, karena hukum di Indonesia itu akan tetap bisa ditegakkan seadil-adilnya. CSB akan diinvestigasikan apa seperti itu? Seharusnya terhadap seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dapat dilakukan surat perintah penangkapan dan penahanan, tetapi itu adalah kewenangan dari penyidik. Oleh karena kan tetap dari penyidik nanti akan memeriksa lebih lanjut ya, di mana keberadaan si terlapor dan sebagainya. Tetapi dari status saksi yang sudah dinaikkan seorang tersangka, jelas itu kan begitu, dapat dilakukan surat perintah penangkapan ataupun penahanan, dan itu yang akan kami mintakan juga terus ke dari pihak Pak Jedar. Polda. Dari pihak Pak Jedar tuntutannya apa aja sih Bang? Kalau dari kita ya kembali lagi sesuai dengan bukti-bukti yang kita laporkan kemarin, ada sebagian berupa mobil, sebagian berupa uang kan begitu kan. Itu yang artinya kemarin kan kami lapor katanya dari pihak lawan mengatakan bahwa ini kerugian PT lah, ini segala macam kan begitu kan. Nah di sini kan kami tetap dari awal kami preskon pun kita ngomong bahwa kita akan bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini. Cuman penanganan terhadap dugaan pasal 378 dan atau 372 KUHP berkaitan penipuan penggelapan, penanganan penyidikannya ini pasti berbeda dengan kayak contoh penganiayaan dan sebagainya. Harus memeriksa alat bukti. Di sini kan penyidik sudah profesional kan begitu. Sampai akhirnya di dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dapat menetapkan terlapor CSB tersebut sebagai seorang tersangka. Ini kan bukan asal-asal kalau Ditreskrimum Polda Metro Jaya kan begitu. Pasti kan melalui prosedur hukum kan begitu. Tapi kan di pengadilan yang di court itu bahwasanya CSB sendiri meminta meminta uang sejumlah 50 itu gimana? Ya, itu nanti putusan yang akan melalui ekor tanggal 15 itu pasti nanti putusannya akan berbunyi apa, kita pasti akan preskonkan juga. Sebagaimana saya melihat juga tanggapan dari kuasa hukum dari CSB ya, mengatakan dia optimis lah, yakin, sah-sah saja menurut saya. Tetapi kalau dari kami tidak mau mendahului putusan hakim. Biarlah prosedur hukum itu nanti yang berbicara. Seperti ini dari awal kami dibilang katanya laporan salah, pelapor ini itu. Tetapi di sini ya kembali lagi lah, bukti yang akan berbicara, prosedur yang akan berbicara. Begitupun dengan putusan nanti. We will see, kita sama-sama lihat nanti.
putusannya akan Makanya lanjut. kata lawan juga kan bakal jaminannya dua rumah. Silakan ya, itu bebas, orang mau mengajukan tuntutan berapapun, mereka mau mengajukan sika jaminan konservatori besla, itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah. Tetapi apakah dalil tersebut dapat dibuktikan, kan kembali lagi majelis hakim tentu akan bersandar pada alat-alat bukti yang sudah diatur oleh hukum formil. Demikian juga dengan laporan kami. Kalau Pak Vincent dan Kak mungkin menanggapinya seperti apa? Setelah tetap Terkait tersangka. yang sidang ikut itu katanya Katanya lawan rumahnya akan akan disita di Jaksel dan di Bali katanya. Ya tangkapannya mau dibilang shock ya shock, maksudnya dengan bukti apa kayak gitu loh. Apalagi kan kita kan di sini kan nggak mau keluar-keluar yang tidak benar. Di sini kan kita juga ikutin prosedur, kita juga kalau ditanyakan bukti kita memberikan bukti, dan nanti kalau masalah keputusannya kita lihat nanti aja. Seoptimis apa sih Kak Jedar akhirnya uangnya bakal kembali? Ya dengan proses yang segini panjang ya mudah-mudahan bisa memulihkan kerugian yang aku alami. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya semoga bisa cepat selesai juga, karena aku juga nggak mau ini berlarut-larut, karena aku punya anak, repot, juga lagi rencana punya anak lagi, jadi nggak mau hal ini berlarut-larut, mengganggu keluarga, mengganggu Daily life lah. daily life anak-anak juga, soalnya kan kasihan mereka. Berarti selain ingin membebaskan KBS ke penjara, ingin apa kerugian yang dialami juga dapat ditanggung sama si KBS ini ya? Dipertanggungjawabkan. Ya. Sebelum adanya kasus ini, Kak Jedar sama Bang Vincent mungkin sedekat apa sih sama si CSB tersangka ini? Temen deket kok. Saya kan dikenalin nama istri saya di Bali, terus ya nongkrong bareng, dia juga banyak mutual friends-nya, kita juga sering ketemu, Natalan aja bareng, senyum satu meja, bisa makan bareng kayak gitu. Jadi benar-benar nggak tersangka bahwa ini bisa terjadi gitu loh. But ya namanya juga musibah, mau gimana lagi ya kan, kita jalanin aja. Ya sejauh ini pihak CS sudah membuka komunikasi nggak sih kepada kalian, atau mungkin kalian juga berusaha untuk menghubungi mereka gitu? Kalau untuk hubungin mereka nggak sama sekali. Dia sih beberapa kali ada menghubungi kami, tapi ya udah, maksudnya hubungin saya sama istri saya buat apa kalau bukan untuk kasus ini dan untuk perdamaian yang maksudnya yang bisa didamai, yang boleh dibilang damai. Saya sampai saat ini saya masih terbuka loh. Kalau dia mau damai dan dia bisa maksudnya ikutin syaratnya untuk sama-sama biar sama-sama enak, itu saya terbuka masih. Tapi dari pihak sebelah kan nggak ada Komunikasi sama sekali? nggak ada. Sampai sekarang pun udah jadi tersangka belum ada reaksi juga? Nggak ada. Apalagi yang kita tahu kan bahwasanya CSB ini kan tinggalnya di luar negeri saat ini. Ini gimana nih kesulitan berarti ya bisa ikut? Ya, nanti kan itu kan kewenangan penyidik, kami tidak mau mendahului. Tetapi artinya dari progres yang dari awal dia sebagai saksi ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, ini kan melalui prosedur hukum, kan begitu. Nanti bagaimana kelanjutannya, kami tetap berkoordinasi dengan penyidik, apa yang akan dilakukan. Ini kan masuk dalam hal-hal yang sifatnya memang menjadi kewenangan penyidik yang tentu tertutup, kan nggak mungkin cara pengejaran, cara apa tuh dia.